Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama Galih Syakatullah, STB 4425. Izin Ibu sebelumnya saya mohon maaf karena di sini sinyal saya atau wifi saya dalam keadaan sangat jelek Ibu. Jadi saya mengumpulkan hingga tepat waktu Ibu. Izin Ibu, saya izin mempresentasikan tentang sejarah hukum pidana yang ada di Indonesia, yaitu pada pertemuan ketiga Ibu. Hukum pidana mulai diterapkan di bumi Nusantara Indonesia oleh bangsa Belanda pada tahun 1915. Namun mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Berlakunya hukum pidana tersebut ditandai dengan berlakunya Wetboek van Strafrecht Hindia Belanda atau yang bisa disebut WVS-HB. Sebelum kedatangan Wetboek van Strafrecht Hindia Belanda, sebetulnya pribumi sudah mengenal hukum pidana yang berada dalam lingkup hukum adat. Bagi pribumi, hukum adat merupakan sumber langsung bagi berlakunya hukum pidana. Namun dalam hukum adat tidak mengenal adanya pemisah yang tajam antara hukum pidana dengan hukum perdata. Menurut Marjono Reksodiputro, hukum pidana di Indonesia ada 3 periode yang menjadi tempat berteduh terhadap perjalanan hukum. Pertama, mulai pada periode 1918. Pada periode ini, di mana ada sistem unifikasi dalam KUHP, yaitu berlakunya Wetboek van Strafrecht for Nederland Indië pada tahun 1918, yang berlaku untuk semua golongan penduduk. Yang pertama, golongan Eropa, yang kedua, golongan Timur asing, dan yang ketiga golongan Eropa. KUHP atau Wetboek van Strafrecht berdasarkan asas konkordasi adalah serupa dengan WPS di Belanda yang mulai berlaku pada bulan September 1886 di Belanda. Dan kitab KUHP ini adalah kitab yang sampai sekarang digunakan di Indonesia. Pada periode 1873 diberlakukannya dualisme hukum pidana karena terdapat 2 kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP. Satu kitab itu diberlakukan untuk bumi putra dan timur asing, dan kitab yang satunya lagi untuk golongan Eropa. Kitab ini diberi nama Wetboek van Strafrecht for Inland and Dutch Gaelic Gelde, merupakan aturan yang telah disesuaikan dengan agama dan lingkungan hidup bumi putra. Ada perbedaan mengenai kedua aturan tersebut, yakni mengenai sanksi atau hukuman atau punishment. Jika orang bumi putra melakukan pidana, sanksinya adalah bekerja paksa atau kerja rodi. Sedangkan jika orang bumi Eropa hanya dikenakan hukuman penjara atau kurungan. Pada periode 1873, golongan bumi putra masih dapat tunduk kepada hukum adat. Namun dalam hal-hal tertentu harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan hukum pidana. Untuk golongan-golongan bumi putra atau Strafrecht for the Enhanced Gelden, hal ini tentu yang dimaksud itu mengenai tata kelola pemerintahan dan perdagangan hasil bumi yang dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Sejarah hukum pidana terhadap perubahan-perubahan pemerintah. Dengan perubahan pada periode 1942 sampai 1945, periode pemerintahan militer Jepang di Indonesia, dan dalam tahun 1945 sampai 1920, periode Perang Kemerdekaan Republik Indonesia, maka WPS ini tetap berlaku.
Jadi, WVS Hindia Belanda ini yang berlaku mulai 1 Januari 1918 oleh Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku di Indonesia. Kemudian dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menjadi berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan nama resmi WVS Net Indi menjadi WVS. Kemudian pada masa Republik Indonesia Serikat atau periode adanya lembaga konstituante di Bandung, diterbitkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 untuk menegaskan kembali berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah Indonesia. Setelah adanya Dekret Presiden tahun 1959 untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan dibubarkannya kembali konstituante. Maka dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 dikukuhkan kembali bahwa KUHP berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Pembagian hukum pidana. Pembagian hukum pidana di sini ada 4. Yang pertama, hukum pidana objektif atau ius punale, yang dapat dibagi lagi ke dalam hukum pidana material dan hukum pidana formil. Kedua, hukum pidana subjektif atau ius puniendi. Yang ketiga, hukum pidana umum. Yang keempat, hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana militer. Hukum pidana objektif atau ius punale ialah semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mana dengan hukuman yang bersifat siksaan. Hukum pidana objektif dibagi dalam hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material ialah peraturan-peraturan yang menegaskan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan dengan hukuman apa, dan dengan dasar apa menghukum seseorang. Lebih singkatnya, hukum pidana material mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum. Yang kedua, hukum pidana formil ialah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, merupakan pelaksanaan dari hukum pidana formil. Yang kedua, hukum pidana subjektif ialah ius puniendi. Pada hakikatnya, hukum pidana objektif itu membatasi hak negara untuk menghukum. Dengan sebaliknya, hukum pidana subjektif ini baru ada setelah ada peraturan-peraturan dari hukum pidana objektif terlebih dahulu. Yang ketiga, hukum pidana umum. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk, tidak berlaku terhadap siapapun juga di seluruh Indonesia, kecuali anggota ketentaraan. Yang keempat, hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus ini dibagi menjadi 2, hukum pidana militer dan hukum pidana pajak. Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu. Dengan contoh, hukum pidana militer berlaku khusus untuk anggota militer dan mereka yang dipersamakan dengan militer, seperti polisi. Hukum pidana pajak berlaku khusus untuk perseorangan dan mereka yang membayar pajak atau kewajiban pajak. Siap, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.